Get ready, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang juga kepada Ibu dosen, Ibu Yolanda. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai sekarang ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Natalia, saya akan membahas tentang materi pengertian dari menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mu'alama. Saya akan membahas tentang perilaku guru dalam mengembangkan daya simak siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Nuraini. Saya akan menjelaskan tentang faktor menyimak dengan efisien dan juga menyimak dengan konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Yulia. Saya akan menjelaskan materi itu pada poin yang kedua, yaitu menelaah materi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sopir Nurhani Saleh. Saya akan membahas materi tentang menyimak dengan kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah Juniati dari kelompok 5. Materi yang akan saya bahas tentang membuat catatan sebagai bantuan mekanik sewaktu menyimak. 3, 2, 1. Menyimak adalah keterampilan berbahasa yang mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, keterampilan membaca. Yang kedua, keterampilan menulis. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Dan yang keempat, keterampilan menyimak. Menurut KBBI, menyimak adalah mendengarkan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Menurut para ahli, yaitu adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa yang terkandung di dalamnya. Menurut para ahli lainnya, menyimak adalah mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta dengan apresiasi. Kegiatan menyimak memiliki beberapa tipe. Berikut adalah cara mengembangkan daya simak pada siswa. Beberapa tujuan dari menyimak. Yang pertama, mendapatkan fakta. Yang kedua, menganalisis fakta. Yang ketiga, mengevaluasi fakta. Yang keempat, mendapatkan inspirasi. Dan yang terakhir, mendapatkan hiburan. Saya dari kelompok 5 akan melanjutkan materi selanjutnya yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai perilaku guru dalam mengembangkan daya simak siswa. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan sebagai tenaga pendidik untuk mengembangkan daya simak peserta didiknya. Yang pertama, sediakan waktu untuk menyimak karena tidak mungkin hal simak menyimak terjadi jika kita tidak meluangkan waktu untuk menyimak, dan hal itu pula yang akan membuka komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, berikanlah perhatian. Guru yang bijaksana akan mencoba menyatakan bahwa dia mau mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan peserta didiknya lewat perhatian yang diberikan oleh tenaga pendidik. Yang ketiga, berikanlah reaksi kesan yang wajar. Pada saat peserta didik sedang mencurahkan apa yang dirasakannya, tenaga pendidik sebaiknya diam dan hanya mengangguk-angguk kepala saja, tanda bahwa dia memahami apa yang disampaikan peserta didik. Yang keempat, jangan mengorek-ngorek informasi tambahan, karena sangatlah berbeda antara kesediaan kita dalam menyimak apa yang disampaikan oleh siswa
dengan keingintahuan kita terhadap informasi yang disampaikan oleh siswa, karena tujuan menyimak hanya mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan, bukan untuk mencari informasi lebih dalam. Yang kelima, jangan menilai apa yang dikatakan oleh peserta didik. Guru yang bijaksana akan menghindarkan diri dari komentar-komentar atau nasihat-nasihat yang tidak diperlukan. Nasihat akan diberikan ketika memang hal itu dibutuhkan dan diberikan pada saat waktu yang tepat pula. Yang keenam, jangan menghilangkan kepercayaan peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya. Tugas kita hanyalah menyimak dan mendengarkan, bukan untuk menyelesaikan masalah si peserta didik. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor menyimak dengan efisien. Untuk dapat menyimak dengan efisien, maka kita harus membedakan antara menyimak dan membaca sebagai dasar untuk memahami metode menyimak yang efisien. Apabila hendak diperbandingkan antara menyimak dan membaca, maka si pembaca bergantung pada halaman cetak yang eksklusif, sedangkan si penyimak menerima kesan bukan hanya dari apa yang dikatakan oleh si pembicara, tetapi juga dari cara si pembicara itu berkata. Ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan agar menyimak lebih efisien, yaitu yang pertama ada menyimak dengan konsentrasi, yang kedua menelaah materi simakan, yang ketiga menyimak dengan kritis, dan yang keempat membuat catatan sebagai bantuan mekanik secara menyimak. Di sini saya akan membahas tentang menyimak dengan konsentrasi. Agar dapat berkonsentrasi, kita harus menyiapkan diri untuk selalu siap menyimak. Oleh karena itu, perlu adanya sikap kooperatif, objektif, dan memusatkan perhatian, menyadari pentingnya masalah pokok bagi kita. Konsentrasi juga memerlukan usaha secara terus-menerus, bukan usaha tidak teratur dan tanpa perhatian. Beberapa orang menyimak dengan penuh perhatian pada beberapa saat tertentu, tetapi kemudian memikirkan masalah lain atau melamun untuk waktu selanjutnya. Adapun proses menyimak yang tidak baik ini mungkin disebabkan adanya alasan seperti ada kegaduhan, ada yang datang terlambat, ada yang sibuk mengobrol, dan dari situlah menyimak tidak bisa dikatakan dengan efisien. Karena berkonsentrasilah bahan dasar untuk dapat menyimak dengan efisien. Mungkin dari saya cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan membahas pada materi B, yaitu menelaah materi simakan. Nah, materi simakan ini merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam kegiatan menyimak. Yang dimaksud materi simakan ini adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara kepada penyimak yang dapat berupa konsep, gagasan, atau informasi. Nah, di mana jika kita sebagai pembicara tidak dapat menyampaikan materi simakan dengan baik, maka materi simakan itu tidak akan tersampaikan dengan baik kepada penyimak. Nah, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar materi simakan tersampaikan dengan baik. Nah, yang pertama ini ada menentukan atau mencari tujuan pembicaraan. Nah, tujuan pembicaraan ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penyimak dalam kegiatan menyimak. Tujuan yang dicapai dalam kegiatan menyimak yaitu untuk mendapatkan fakta, mendapatkan
inspirasi, menganalisis gagasan pembicaraan, dan mengevaluasi. Nah, yang kedua ini membuat penggalan-penggalan pembicaraan. Penggalan-penggalan ini bertujuan untuk memudahkan penyimak mencari pesan yang disampaikan oleh pembicara. Biasanya urutan penyajian itu terdiri dari 3 komponen, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Di mana pembukaan ini berisi tentang lingkup permasalahan yang akan dibahas, isi berisi tentang uraian panjang dari permasalahan yang sebelumnya sudah dibahas pada pembukaan, kemudian penutup yang berisi tentang simpulan hasil pembicaraan. Nah, yang ketiga ini ada menentukan tema sentral. Tema sentral atau topik pembicaraan ini merupakan topik yang sering dibahas, dibicarakan, atau dianalisis pada saat pembicaraan itu berlangsung. Nah, tema sentral ini memiliki ciri-ciri mudah dimengerti, bermanfaat bagi penyimak, dan akrab dengan penyimak. Selanjutnya, menentukan ide utama. Setelah penyimak menentukan tema sentral, penyimak menentukan ide utama ini. Biasanya pembicara membagi tema sentral menjadi beberapa ide utama. Ide utama ini bertujuan agar materi dapat dicerna dengan baik oleh penyimak. Nah, yang kelima ini menyimak bentuk-bentuk alat penegas berbicara. Biasanya pembicara menggunakan alat atau media saat menyampaikan materi simakan yang bertujuan agar penyimak memahami makna dan menangkap isi yang disampaikan oleh pembicara. Nah, media yang digunakan ini contohnya media audio, visual, atau suara dan gambar. Biasanya pembicara menggunakan PowerPoint atau cerita bergambar lainnya. Kemudian menggunakan media bacaan atau pembicara menceritakan sesuatu tanpa menggunakan gambar yang jelas. Kemudian pembicara akan menjelaskan isi dari gambar yang ia tunjukkan tersebut. Kemudian menggunakan media lingkungan sekitar. Contohnya itu mengamati keadaan sekitar dan penyimak menyimpulkan makna yang ia dapat dalam kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie Nurlahi Saleh dari kelompok 5 ingin melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu masih tentang materi faktor menyimak secara efisien. Faktor menyimak secara efisien yang ketiga adalah menyimak secara kritis. Apa sih menyimak secara kritis? Menyimak secara kritis adalah suatu kegiatan menyimak yang berupa mencari kesalahan atau kekeliruan dan bahkan juga hal-hal yang baik dan benar, dan ujaran seseorang pembicara dalam alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Pada dasarnya, penyimak terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, orang yang tidak dapat menyimak. Yang kedua, orang yang hanya setengah menyimak. Yang ketiga, orang yang menyimak secara pasif. Yang keempat, orang yang menyimak secara kritis. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, orang yang tidak dapat menyimak. Golongan ini dapat menghilangkan pembicaraan. Mereka memikirkan hal-hal yang jauh di luar dari permasalahan yang dibicarakan. Dan golongan ini hanya mendapatkan sedikit hasil dari pembicaraan. Yang kedua, orang yang hanya setengah menyimak. Golongan ini hanya menyimak secara tidak teratur, artinya mereka memahami dan menanggapi permasalahan hanya dengan setengah-setengah. Akan tetapi mereka sebenarnya mengerti apa yang dibicarakan, hanya saja mereka tidak mengetahui idenya secara keseluruhan. Yang ketiga, orang yang menyimak secara pasif. Orang yang menyimak secara pasif sebenarnya mereka mendengarkan semua apa yang telah dibicarakan. Akan tetapi mereka tidak mempunyai pertanyaan atau mereka tidak mau mereaksi dan menanggapi semua dari permasalahan yang dibicarakan. Yang keempat, menyimak secara kritis.
Golongan ini mendapatkan hasil yang banyak dari sebuah pembicaraan. Berikut beberapa tindakan orang yang menyimak secara kritis. Yang pertama, mereka menghubungkan permasalahan yang dibicarakan dengan pengalaman mereka pribadi. Yang kedua, mereka meninjau dan menyusun apa yang telah disimaknya. Yang ketiga, mereka menganalisis dan mengevaluasi apa yang telah disimaknya dari sebuah pembicaraan. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya Siti Khadijah Juniati dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi bab 5, yaitu tentang pengembangan dan pemberi sikap pengajaran. Materi yang akan saya bahas yaitu lanjutan dari faktor menyimak dengan efisien. Faktor menyimak dengan efisien ini ada 4. Pertama yaitu menyimak dengan konsentrasi, kedua menelaah materi simakan, ketiga menyimak dengan kritis, dan yang keempat membuat catatan sebagai bantuan mekanik sewaktu menyimak. Yang akan saya bahas yaitu bagian nomor 4, yaitu tentang membuat catatan sebagai bantuan mekanik sewaktu menyimak. Setiap kali kegiatan menyimak, ada kalanya kita selalu menyiapkan catatan. Sebenarnya apa sih manfaat catatan tersebut dan apakah perlu catatan itu dibuat ketika kita menyimak? Nah, sebenarnya jawabannya adalah tergantung tujuannya. Membuat catatan tergantung tujuan yang dimaksudkan dalam proses menyimak. Misalnya, di sini ada 3 contoh. Pertama, tujuannya apabila catatan tersebut memiliki manfaat yang kecil. Misalnya contohnya 1, seperti tujuan untuk memperoleh inspirasi, kemudian tujuan untuk menghibur diri, kemudian tujuannya untuk mengadakan evaluasi terhadap metode pembicara dalam menyusun cara-cara berpidato, dan tujuan untuk menambah pengetahuan kebudayaan yang kita maksudkan dalam proses menyimak itu sendiri. Misalkan saya ambil contoh yang tujuannya untuk memperoleh inspirasi. Inspirasi dalam bahasa Indonesia artinya sama dengan ilham. Misalkan kita mengadakan suatu pertemuan ilmiah, di sana sedang memperbicarakan tentang permasalahan, berarti penyimak tidak memerlukan adanya catatan, karena di sana tujuannya hanya untuk memecahkan masalah. Nah, itu namanya adalah yang tujuannya untuk memperoleh inspirasi. Dan yang kedua, misalnya tujuannya untuk menghibur diri. Misalkan kita sedang bersedih. Dari beberapa contoh di atas, tujuan membuat catatan dapat membantu penyimak karena dapat mendorong untuk berkonsentrasi, menyediakan bahan-bahan untuk review, dan dapat membantu mengingat-ingat. Namun, sistem membuat catatan itu sendiri sudah memerlukan konsentrasi. Hal ini berarti mengganggu proses menyimak. Oleh karena itu, ada beberapa cara agar mencatat itu menjadi lebih efisien. Pertama, menggunakan sistem informal. Maksudnya, menggunakan sistem informal di sini berarti kita tidak mesti terlalu resmi dalam mencatat. Cukup dengan menggunakan kata-kata yang singkat dan jelas. Kemudian yang kedua, mencatat catatan dengan pendek. Yang ketiga, menggunakan singkatan-singkatan dan simbol-simbol. Itu jika diperlukan, jadi untuk mempersingkat waktu. Kemudian yang keempat, membuat catatan yang jelas. Yang kelima, menandai ide-ide yang penting perlu diperhatikan. Dan yang keenam, mereview catatan secara periodik. Jadi kesimpulan dari nomor 4 ini adalah bahwa
Kegiatan menyimak itu sangatlah baik apabila kegiatan menyimak disertai dengan catatan. Tapi yang dicatat adalah hal-hal yang penting, dan itu juga tergantung pada tujuan kita. Apakah tujuan itu lebih bermanfaat ataukah hanya memiliki manfaat yang kecil? Itu tergantung dari kitanya saja. We're gonna keep it low key, keep